Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidi Hakim dengan NIM 1996141003. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membawakan materi mengenai absolute advantage. Yang pertama, mengenai apa itu merkantilisme. Merkantilisme adalah sebuah sistem ekonomi perdagangan yang membentang dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Merkantilisme didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan dunia itu statis, dan akibatnya banyak negara Eropa yang berusaha untuk mengumpulkan bagian terbesar dari kekayaan ini, dengan memaksimalkan ekspor mereka dan dengan membatasi impor mereka melalui tarif. Adapun tokoh-tokoh dari merkantilisme yaitu Thomas Mun, Jean-Baptiste Colbert, dan Jean Bodin. Paham merkantilisme muncul antara abad ke-16 hingga 18 Masehi. Merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi dari kemakmuran perorangan. Sehingga merkantilisme disebut juga dengan political economy of state building, di mana tokoh-tokohnya antara yang sudah disebutkan tadi yaitu Thomas Mun, Jean-Baptiste Colbert, dan Jean Bodin. Merchant artinya pedagang. Pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut. Paham ini berpendapat bahwa kekayaan yaitu E lebih dari I, di mana E adalah emas yang masuk ke dalam negeri meningkat, dan I adalah logam mulia yang banyak dalam negeri sehingga negara bisa menjadi kaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fokus utama pemikiran merkantilisme yaitu kekayaan suatu negara diukur dari seberapa banyak emas yang ia miliki. Selanjutnya ialah kritik David Hume. Negara merkantilis akan miskin apabila E lebih dari I, logam mulia menaik, uang beredar naik, inflasi naik, harga barang ekspor naik, harga barang impor turun, impor naik, logam mulia keluar, atau logam mulia turun, negara menjadi miskin. Adapun kritik Adam Smith terkait merkantilisme ini yaitu kemakmuran bukan karena logam mulia, tetapi besarnya GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua yaitu kontribusi ekspor salah satunya, campur tangan pemerintah dikurangi, spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, efisiensi, dan GDP naik. Teori absolute advantage atau keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut atau absolute advantage oleh Adam Smith, salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi. Konsep spesialisasi dalam perekonomian dunia mengarah pada spesialisasi di masing-masing negara. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut yaitu suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak efisien pada komoditas yang lain. Kelemahan teori. Yang pertama yaitu perdagangan hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Yang kedua, kalau tidak ada, maka tidak ada pula perdagangan. Dan yang terakhir yaitu asumsi. Faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan barter, biaya transportasi diabaikan. Kesimpulan, negara berusaha untuk menciptakan efisiensi segala bidang. Negara hanya mengandalkan keuntungan absolut pada sektor alami seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Hegemoni adikuasa berlaku seenaknya sehingga teori ini tidak berlaku karena kebijakan sepenuhnya ada pada mereka dan negara tidak punya power menjadi pengikut. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.